pada halaman 32 dan 33 saya menjelaskan untuk memberi motivasi dan memberi alasan mengapa logika proposisi tidak mencukupi dan perlu disempurnakan dan dikembangkan menjadi logika yang lebih luas lagi. Ya. Nah, di sana saya menjelaskan bahwa seringkali kita melakukan suatu penalaran yang secara akal sehat itu kita yakin 100% absah, valid. Tapi kalau mau dijelaskan dengan logika proposisi, kita tidak bisa menjelaskan bahwa itu valid. Ya. Contoh, ada penalaran sebagai berikut. Diberikan dua premis, lalu disimpulkan. Ya, premis pertama, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Premis kedua, Rudi adalah seorang mahasiswa. Ya. Kesimpulannya, Rudi mempunyai telepon genggam. Ya. Nah ini penalaran seperti ini menurut akal adalah penalaran yang 100% sah, valid. Ya. Orang yang tidak belajar logika, kalau ditanya mengenai penalaran ini, dia tidak akan berpikir panjang, dia langsung akan menjawab, ya oke, penalaran ini sudah valid, sudah sah, betul penalaran itu. Ya, tidak ada kelirunya penalaran itu. Ya. Nah, kalau kita bertanya ke logika proposisi, bagaimana membuktikan bahwa penalaran itu sah menggunakan logika proposisi? Ternyata logika proposisi tidak bisa membuktikan, tidak bisa menjelaskan. Ya, nah, lihat di bawahnya. Ya, bagaimana logika proposisi itu mau membuktikan bahwa penalaran itu valid. Ya. Misalkan premis 1 diberi lambang P. Ya, logika proposisi kan hanya mengenal proposisi saja ya. Kalau ada proposisi ya diberi seperti yang kamu pelajari kemarin kan, lambang P. Dalam logika proposisi, bagian-bagian dari P itu tidak dibicarakan ya. Proposisi itu dianggap sebagai satu kesatuan ya, yang tidak dibahas bagian-bagiannya ya. Jadi kalau premis 1 semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, dalam logika proposisi itu dianggap proposisi P ya. Lalu premis 2, Rudi adalah mahasiswa, dalam logika proposisi itu diberi lambang proposisi Q ya. Lalu kesimpulannya Rudi mempunyai telepon genggam, dalam logika proposisi ini dipandang sebagai proposisi R ya. Jadi premisnya P, premis kedua Q, kesimpulannya R ya. Nah, nanti sesudah ini pada bagian berikutnya ketika kita membahas penalaran deduktif pada 2.5, kita akan melihat bahwa suatu penalaran itu dikatakan valid kalau P konjungsi Q maka R adalah tautologi ya. Itu nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya yaitu 2.5 ya, penalaran deduktif.
penalaran dengan premis P, premis 2Q, kesimpulan R adalah valid apabila implikasi P dan Q maka R, ya, konjungsi dari premis-premis maka kesimpulan P dan Q maka R adalah tautologi selalu benar. Ya. Nah, kemudian kita cek P dan Q maka R. Ya. P dan Q maka R. Kita cek daftar kebenarannya, ternyata ini adalah kontingensi. Ya. Daftarnya itu terdiri dari 8 baris, ada baris yang 1, ada baris yang 0. Tidak semua baris itu 1. Ya, seperti misalnya yang kita jumpai pada halaman 26, yaitu P atau Q maka R itu kontingensi, ya, ada yang 1, ada yang 0, ya, tabel 2.9 misalnya, ya, semacam itu. Ya. Jadi P dan Q maka R adalah kontingensi, bukan tautologi. Nah, kalau ini bukan tautologi, berarti penalaran di atas itu tidak valid, ya, tidak valid. Jadi kalau kita menggunakan logika proposisi, kesimpulannya penalaran itu tidak valid, ya. Nah, ini bertentangan dengan akal sehat kita, ya, karena akal sehat kita kalau tidak belajar logika, kita merasa bahwa penalaran itu valid sekali, ya. Semua mahasiswa punya telepon genggam, Rudi mahasiswa, nah berarti kesimpulannya Rudi mempunyai telepon genggam, ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang akan mengatakan bahwa penalaran itu tidak valid, ya. Semua setuju bahwa penalaran itu valid. Nah, logika proposisi tidak bisa menjelaskan ini, ya. Karena kalau memakai logika proposisi, kesimpulannya malah penalaran ini tidak valid, ya. Wah, ini nggak bisa nih. Berarti logika proposisi itu tidak bisa menjelaskan penalaran ini, ya. Nah, itu motivasi. Berarti kita harus mengembangkan logika proposisi ini menjadi logika yang lebih luas, sedemikian sehingga bisa menjelaskan bahwa penalaran ini adalah penalaran yang sah, valid, ya. Itu motivasi, ya, alasan mengapa kita perlu membangun logika lebih luas yang disebut logika predikat ini, ya, yang mau kita bicarakan, ya. Nah, mengapa logika proposisi itu tidak bisa menjelaskan penalaran tersebut, ya? Halaman 33 di atas sendiri, ya. Nah, oh, saya lupa share screen ini, ya. Udah bisa melihat belum? Udah, Romo. Udah, Romo. Udah, ya. Nah. Nah, mengapa
logika proposisi tidak bisa menjelaskan penalaran tersebut sebagai penalaran yang valid, ya. Alasannya ini ada di sini, ya. Ini hal itu disebabkan karena logika proposisi, dalam logika proposisi semua premis diberlakukan sebagai proposisi, ya, proposisi P, proposisi Q tadi, ya. Dan proposisi atomiknya dipandang sebagai unit tanpa memperhatikan struktur internalnya. Sebagai satu kesatuan, sebagai atom, ya, yang struktur di dalamnya tidak diperhatikan, ya. Tidak diperhatikan, ya. Logika proposisi hanya melihat proposisi sebagai suatu atom, sebagai satu kesatuan. Dalamnya apa tidak diperhatikan, tidak peduli, ya. Pokoknya kalau ada proposisi ya itu P, ya. Kalau ada proposisi majemuk P dan Q, P maka Q, dan seterusnya. Struktur internal dari proposisi atomik itu tidak diperhatikan, ya. Nah, ini penyebabnya, ya. Jadi premis 1 P, di dalamnya P ada apa? Wah, ternyata di dalamnya P itu ada banyak hal, ya, yang tidak diperhatikan oleh logika proposisi, ya. Nah, sekarang kita lihat P-nya yang disebut P oleh logika proposisi tadi itu apa? Semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, ya. Kemudian dalam premis 2, Rudi adalah seorang mahasiswa. Ini disebut P begitu saja, ini disebut Q begitu saja, ya. Tidak peduli dalamnya P itu ada apa, dalamnya Q itu ada apa. Logika proposisi itu tidak peduli, ya, tidak memperhatikan. Ah, itulah penyebabnya mengapa dia tidak bisa menerangkan mengapa penalaran itu valid, ya. Nah, oleh karena itu maka sekarang setelah kita tahu penyebabnya, sekarang kita tinjau struktur internal ini, ya. Bagaimana struktur internal dari P yang tidak diperhatikan oleh logika proposisi? Bagaimana struktur internal dari Q yang tidak diperhatikan oleh logika proposisi itu, ya. Nah, coba kita lihat, ya. Dalam contoh penalaran di atas, kevalidannya, keabsahannya justru ditentukan oleh struktur internal dari P dan Q itu, ya. Nah, berkaitan dengan struktur internal, ada dua hal yang perlu ditinjau. Pertama, premis P dan premis Q itu berbeda sekali, ya. Kalau logika proposisi, premis P dan premis Q itu sama-sama dianggap proposisi, titik, ya. Nah, kalau kita tinjau struktur internalnya dari P dan struktur internalnya dari Q, nah ternyata kalau dilihat struktur internalnya P dan Q itu berbeda sekali, ya. Premis 1 adalah proposisi yang bersifat umum, semua, ya, umum, ya, semua anggota semesta pembicaraan, semesta wacana. Sedangkan premis 2 adalah proposisi yang bersifat khusus, ya, yaitu hanya berbicara mengenai satu orang saja,
Ya. P itu berbicara mengenai semua anggota semesta. Q berbicara mengenai satu orang saja, ya. P adalah proposisi yang bersifat umum. Q adalah proposisi yang bersifat khusus, ya. Nah, ini dalam logika proposisi tidak ada, ya. Karena apa? Karena logika proposisi itu tidak peduli struktur di dalamnya itu seperti apa. Ya, ya pokoknya premis 1 proposisi P, premis 2 proposisi Q. Ya, tidak dibedakan antara P dan Q itu, ya. Nah, padahal P dan Q itu kalau ditinjau dari segi struktur di dalamnya berbeda sekali, ya. Dua proposisi yang berbeda sekali, ya. Karena yang pertama P itu bersifat umum, yang kedua Q itu bersifat khusus, ya. Jadi ini penemuan pertama, P dan Q itu bukan hanya suatu proposisi, tetapi P suatu proposisi yang bersifat umum, Q suatu proposisi yang bersifat khusus, ya. Penemuan ini kan hanya bisa kita peroleh kalau kita meninjau struktur internal dari proposisi P dan Q itu. Struktur internal artinya struktur di dalamnya, ya, struktur di dalam proposisi tersebut, ya. Di dalam proposisi P itu kita menjumpai kata semua. Ya, ini berarti umum untuk semua anggota semesta wacana. Ini khusus untuk satu orang saja yang bernama Rudi. Ya, jadi itu perbedaan pertama antara proposisi P dan proposisi Q. Ya. Sekarang ada satu lagi yang diperoleh dari peninjauan struktur internal ini, ya, yaitu kalau kita lihat proposisi P, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, ya, lalu kita menggunakan ilmu bahasa, khususnya sintaktik, ya, kita tahu bahwa dalam proposisi P itu, dalam struktur internalnya, ada mahasiswa, ada mempunyai telepon genggam. Kalau kita bertanya kepada gramatika, ilmu bahasa, sintaktika, ya, mereka akan menjawab, oh, mahasiswa ini dalam ilmu bahasa disebut subjek. Mempunyai telepon genggam ini di dalam ilmu bahasa atau gramatika disebut predikat, ya. Nih, predikat, subjek, predikat, ya. Mungkin kalau ilmu bahasa lebih spesifik, mempunyai ini predikat, ya. Telepon genggam ini objek, ya. Tapi di sini kita cukup mempunyai telepon genggam ini adalah predikat, ya, predikat dari subjek ini, ya. Nah, ini di dalam logika proposisi tidak ada subjek predikat dalam logika proposisi, tidak ada. Karena apa? Karena proposisi itu dipandang sebagai satu unit yang tidak diperhatikan bagian-bagiannya, nah, tidak diperhatikan bahwa di dalamnya itu ada subjek dan ada predikat, tidak diperhatikan, ya. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita meninjau struktur internal dari premis-premis itu, kita memperoleh dua hal. Nah, nanti dengan dua hal inilah kita bisa menjelaskan bahwa penalaran tadi itu
sungguh-sungguh valid, ya, sungguh-sungguh valid. Dua hal itu apa? Dua hal itu, pertama, proposisi-proposisi di dalam premis penalaran tersebut itu ada dua macam, yaitu proposisi umum dan proposisi khusus, ya. Jadi ada dua macam proposisi kalau ditinjau dari segi struktur internalnya, ya. Ada yang sifatnya itu umum, ada yang sifatnya khusus. Kemudian yang kedua yang ditemukan dengan mempelajari struktur internal adalah suatu proposisi itu mesti ada subjeknya dan ada predikatnya, ya. Ini kita belajar dari ilmu bahasa, khususnya gramatika atau sintaktika, ya. Kalau di dalam logika proposisi tidak ada subjek predikat itu, ya, ya P, proposisi titik, ya, itu kesatuan yang tidak ditinjau struktur-struktur di dalamnya, ya. Nah, penalaran tadi hanya bisa dijelaskan kalau struktur di dalamnya itu kita tinjau, kita perhatikan, yaitu ada subjek, ada predikat, ya. Dua hal inilah yang nanti bisa menjelaskan mengapa penalaran contoh tadi itu betul benar-benar valid, ya. Bisa dijelaskan kalau kita memperhatikan struktur internal dan memperoleh bahwa ada proposisi umum dan ada proposisi khusus. Kedua, setiap proposisi terdiri dari subjek dan predikat, ya. Nah, dua hal inilah yang menjadi landasan dari pengembangan logika proposisi menjadi logika predikat, ya. Maka hasilnya itu diperoleh logika yang lebih luas yang disebut logika predikat, ya. Logika yang mengakomodasi struktur internal dari proposisi-proposisi itulah yang disebut logika predikat, ya. Mengapa pakai kata predikat? Karena memperhatikan bahwa di dalam proposisi itu selalu ada predikat, ya. Maka logika baru ini disebut logika predikat, ya, yang lebih luas daripada logika proposisi karena mengakomodasi, memperhatikan struktur internal dari proposisi-proposisi, ya. Nah, itu motivasi, ya, untuk menjelaskan mengapa kita itu perlu mempelajari logika predikat, ya. Nah, sekarang kita sampai kepada kuantor, ya. Ini lanjutannya, ini pembicaraan lanjutannya. Mengapa kita sampai kepada istilah kuantor ini, ya? Karena dalam pembahasan tadi kita sebenarnya sampai kepada suatu kuantitas, ya. Ketika kita memperhatikan struktur internal dari proposisi dan kita menemukan bahwa ada proposisi umum, ada proposisi khusus yang berbeda, sebenarnya di sana kita bicara mengenai kuantitas, ya. Kalau umum itu kuantitasnya semua, kalau khusus itu kuantitasnya sekurang-kurangnya satu anggota dari semesta pembicaraan, ya. Nah, coba kita baca sekarang. Proposisi universal adalah proposisi yang menyatakan bahwa semua, kata kuncinya di sini, ya,
anggota dari semesta wacana mempunyai sifat yang dinyatakan oleh predikat dari proposisi tersebut. Ya, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Ya, ini proposisi universal. Ya, proposisi umum. Maaf. Kita baru berbicara mengenai proposisi tadi dibagi dua, yaitu proposisi umum dan proposisi khusus. Ya. Nah, proposisi umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu umum yang bersifat universal dan umum yang bersifat eksistensial. Ya. Nah, sekarang dijelaskan ya. Universal itu kalau meliputi semua anggota dari semesta wacana. Nah, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Sedangkan eksistensial, umum eksistensial adalah proposisi yang mengatakan bahwa dalam semesta wacananya itu bukan semua, tetapi terdapat sekurang-kurangnya satu anggota yang mempunyai sifat yang disebutkan oleh predikatnya. Ya, contohnya ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam. Ya, jadi ini dua proposisi umum. Kita belum bicara mengenai proposisi khusus. Ya, ini juga masih umum karena di sini ada ini tidak ditentukan siapa orangnya, ya, seperti tadi Rudi itu khusus karena sudah ditentukan orangnya. Ya, kalau ada ini masih umum karena belum ditentukan. Ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, yang mana mahasiswanya tidak ditentukan di sini. Ya, jadi ini juga masih umum ya. Nah, jadi proposisi tadi dibedakan ada proposisi umum dan proposisi khusus. Ya. Proposisi umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu proposisi universal dan proposisi eksistensial. Universal itu menyangkut semua anggota semesta wacana. Eksistensial itu menyangkut sekurang-kurangnya satu. Ya, minimal satu anggota mempunyai sifat yang disebutkan oleh predikatnya. Ya, ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam. Ya. Jadi ini juga masih umum karena di sini belum ditentukan siapa orangnya. Ya, hanya ditentukan minimal ada satu yang mempunyai telepon genggam. Ya. Nah, jadi kedua proposisi umum ini pada dasarnya menegaskan suatu kuantitas tertentu. Ya. Kuantitas ini di sini bukan berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kuantitas di sini itu ada dua macam, yaitu semua dan sekurang-kurangnya satu. Ya. Ini yang disebut kuantitas di sini. Jadi kedua proposisi ini, semua dan ada ini, pada dasarnya menyebutkan suatu kuantitas. Ya. Dua macam kuantitas. Ya, bukan dalam arti 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 dan seterusnya. Tapi dua macam kuantitas itu adalah pertama, seluruh anggota semesta, dan kedua, minimal satu anggota semesta. Ya, mempunyai sifat yang dibicarakan di dalam predikat dari proposisi tersebut. Ya. Nah, karena ini menyangkut kuantitas, maka diperkenalkan konsep kuantor. Ya. Ini dari kuantitas. Ya.
Jadi karena ada dua macam kuantitas, yaitu semua dan sekurang-kurangnya satu, maka diperkenalkan dua kuantor, yaitu kuantor universal, bahasa Inggrisnya universal quantifier, untuk kuantitas semua tadi dengan lambang A terbalik, ya, dan kuantor eksistensial, ya, bahasa Inggrisnya existential quantifier dengan lambang E terbalik untuk proposisi umum eksistensial, ya. Jadi kuantitas tadi, ya, ada dua, yaitu semua dan sekurang-kurangnya satu, ya, istilahnya itu ada dalam logika itu berarti sekurang-kurangnya satu. Ada itu dalam logika didefinisikan secara tegas, yaitu sekurang-kurangnya minimal satu, ya. Nah, oleh karena itu maka untuk kuantitas semua dipergunakan kuantor universal, lambangnya ini. Untuk kuantitas ada sekurang-kurangnya satu diperkenalkan kuantor eksistensial, lambangnya ini, ya. Lambang ini dari mana? Universal, bahasa Inggrisnya semua tadi all, ya. Ini dari all tapi A-nya dibalik, ya. Kemudian eksistensial itu kuantitas eksis, ya. Bahasa Inggrisnya eksis, ada itu eksis, ya. Eksis. Nah, maka lambangnya E, tetapi dibalik, ya. Ini dari all, ini dari eksis, ya. Jadi kita berjumpa dengan dua kuantor sekarang, ya, kuantor universal lambangnya ini, kuantor eksistensial lambangnya ini, ya. Nah, sekarang kita pakai untuk membentuk proposisi yang struktur internalnya kita perhatikan, ya. Bagaimana membangun proposisi menggunakan kuantor-kuantor ini, ya. Misalkan predikat mempunyai telepon genggam, kita lambangkan dengan P, ya, predikat P. Kemudian kita beri subjek X, subjeknya tidak tertentu, ya, X mempunyai telepon genggam, kita nyatakan dengan PX, ya. Jadi kalau kamu dalam logika berjumpa dengan PX itu berarti apa? X ini adalah subjek, P ini adalah predikat, ya. X adalah subjek, P adalah predikat. Jadi ini melambangkan apa? Melambangkan X mempunyai predikat P, ya. X, kalau P itu adalah mempunyai telepon genggam, berarti X mempunyai telepon genggam, ya. Tapi kalau secara umum ini X subjek mempunyai predikat P, ya. Ini predikatnya, ini subjeknya. Lalu kita teringat pada aljabar, ya. Di aljabar ada fungsi fx kan, masih ingat, ya, f kurung x, ya. Kita seringkali di aljabar itu berjumpa dengan tulisan seperti ini kan, masih ingat ada fx, ya. Ini disebut fungsi, ya. Fungsi f itu, ya, fungsi, ya, x itu variabelnya, ya.
Nah, kalau X-nya itu kamu ganti 2, ganti bilangan tertentu ya, misalkan fx sama dengan x ditambah 1 ya. Nah, kalau x-nya kamu ganti 3, maka ini akan menghasilkan 4 kan, 3 tambah 1 ya. Jadi setiap kali x itu kamu substitusi dengan suatu konstanta, akan dihasilkan suatu nilai fungsi ya. Biasanya dalam aljabar nilai fungsi itu adalah suatu bilangan ya. Nah, ini yang lambang ini juga mirip ya. Lambang ini juga mirip dengan fungsi ya. Maka disebut fungsi, tapi karena x-nya itu bukan bilangan, x-nya itu adalah subjek dari suatu proposisi, maka fungsi ini disebut fungsi proposisi. Karena apa? Karena bentuk itu akan menghasilkan suatu proposisi apabila variabel x ini disubstitusi dengan subjek tertentu dari semestanya ya. Jadi kalau x ini kamu ganti Rudi ya, x ini kan subjek yang tidak tertentu kan. Kalau x ini kita ganti Rudi ya, maka ini menjadi Rudi mempunyai telepon genggam. Nah, itu adalah proposisi tertentu yang mempunyai nilai kebenaran tertentu ya. Jadi setiap kali bentuk itu variabel x disubstitusi dengan subjek tertentu dari semestanya, maka px ini berubah menjadi suatu proposisi seperti ini ya. Kalau x diganti 3, maka fx atau f3 itu menjadi suatu bilangan tertentu ya. Kalau di sini menjadi suatu proposisi tertentu kalau x-nya diganti suatu subjek tertentu di dalam semestanya ya. Jadi ini kita memakai notasi yang kita kenal di fungsi sebenarnya ya. Notasi ini kita ambil dari notasi yang sudah kita kenal dalam matematika ya. Jadi bentuk px itu dibaca x mempunyai predikat p ya. X-nya tidak ditentukan, p-nya predikatnya juga tidak ditentukan ya. Nah, bentuk ini disebut fungsi proposisi karena akan menghasilkan proposisi kalau x-nya disubstitusi dengan subjek yang tertentu dari semestanya ya. Nah, sekarang kalau premis 1 tadi ya, mengatakan semua mahasiswa mempunyai telepon genggam ya. Semua mahasiswa mempunyai telepon genggam ya. Dengan catatan px adalah x mempunyai telepon genggam, maka proposisi ini dapat ditulis dengan lambang seperti ini ya. Untuk setiap x mempunyai predikat p ya. Nah, kalau predikat p tadi itu adalah x mempunyai telepon genggam ya, maka untuk setiap x mempunyai predikat p, berarti untuk setiap x mempunyai telepon genggam ya. Ini semua mahasiswa mempunyai telepon genggam bisa kita lambangkan dengan notasi seperti ini ya. Nah, maka judul yang saya pakai di dalam
LMS itu adalah proposisi berkuantor ya. Sekarang proposisinya kita beri kuantor di depannya. Ya. Jadi ini bedanya dengan logika proposisi ya. Kalau logika proposisi itu lambangnya hanya P kecil saja ya. Lambangnya hanya P saja. Kalau di sini suatu proposisi P tadi itu ini, dalam logika proposisi ini diberi lambang P begitu saja. Karena apa? Karena struktur internal tidak diperhatikan. Ya, nah sekarang setelah struktur internal itu diperhatikan, oh ternyata di dalam proposisi ini ada subjek, ada predikat, ada ciri umum. Ya, ini ada ciri umum dari proposisi tersebut ya. Jadi ini dihasilkan setelah kita mempelajari struktur internal dari proposisi yang dalam logika proposisi hanya disebut P begitu saja tanpa memperhatikan struktur internalnya ya. Kemudian proposisi umum yang kedua yaitu yang eksistensial, ada itu berarti sekurang-kurangnya satu ya, mahasiswa yang mempunyai telepon genggam. Secara simbolis kita nyatakan demikian ya, ada X sedemikian sehingga X mempunyai predikat P. Nah, predikat P itu apa? Predikat P itu mempunyai telepon genggam. Ada X sedemikian sehingga X mempunyai telepon genggam. Ya, kalau semestanya mahasiswa, berarti X ini adalah mahasiswa. Ya, semestanya adalah himpunan semua mahasiswa. Ya, jadi X di sini menunjuk kepada semesta ini. Berarti X ini adalah mahasiswa. Ya, berarti ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam. Ya. Jadi proposisi seperti ini kalau di dalam logika proposisi ya hanya disebut P begitu saja ya. Tidak diperhatikan struktur internalnya ya. Sedangkan kalau diperhatikan struktur internalnya, pertama ada subjek, ada predikat, ada kuantitas di sini. Ya, ini kuantitas seluruhnya, ini kuantitas sekurang-kurangnya satu. Ya, maka digunakan kuantor eksistensial. Ya. Perhatikan cara menulisnya ya, cara menulisnya. Pada bagian depan yang dikurung itu adalah EX ya. Pada bagian belakang yang dikurung hanya X ya. Jangan kacau ya, jangan menulis E kurung X ya, tapi EX kurung. Jangan E kurung X, tapi EX dikurung, kemudian P X-nya dikurung. Ya, ini juga ya. Perhatikan cara menulisnya ya. Nah, inilah bedanya logika proposisi dengan logika predikat ya. P-nya sekarang menjadi seperti ini ya, dan menjadi seperti ini ya, yang mencerminkan struktur internalnya sekarang ya. Kalau hanya P kecil itu tidak jelas struktur internalnya ya. Oke, sekarang kita perluas lagi ya. Nah, bagaimana memperluasnya? Yaitu kalau semestanya kita buat lebih luas ya. Kalau semestanya kita buat lebih luas ya. Jadi misalnya, oh maaf,
yang besar ini manusia, yang kecil ini mahasiswa. Tadi semesta yang pertama kali kita bicarakan tadi adalah himpunan semua mahasiswa. Ini yang kecil ini, ya, yang kecil ini. Sedangkan sekarang kita mau lebih luas, yaitu semestanya adalah himpunan semua manusia. Ya. Jadi kalau yang besar ini adalah himpunan semua manusia. Ya. Yang kecil ini adalah himpunan mahasiswa. Ya. Nah, jadi dari diagram Venn ini menjadi jelas bukan bahwa mahasiswa itu hanya sebagian dari manusia, ya. Ada banyak sekali manusia yang bukan mahasiswa, ya. Misalnya kamu mahasiswa, saya bukan mahasiswa. Ya. Kamu ada di dalam kecil ini, saya ada di sini. Ya. Jadi semesta manusia itu memuat semesta mahasiswa. Semua mahasiswa adalah manusia kan? Tidak ada ayam atau kucing menjadi mahasiswa, ya. Semua mahasiswa adalah manusia. Jadi semesta ini berada di dalam semesta manusia, ya. Nah, kalau semestanya mahasiswa, maka proposisi ini, ya, proposisi ini X-nya itu menunjuk kepada elemen-elemen di dalam semesta sini, ya. X ini itu menunjuk kepada mahasiswa, ya. Karena di sini semestanya adalah himpunan semua mahasiswa, ya. Nah, sekarang kalau semestanya kita perluas himpunan semua manusia, ya. Lalu proposisi ini tadi, ya, proposisi semua mahasiswa mempunyai telepon genggam tidak bisa ditulis dengan cara seperti ini lagi, ya. Kalau semestanya itu himpunan semua manusia, ya, proposisi semua mahasiswa mempunyai telepon genggam tidak bisa seperti ini tulisannya. Sebab apa? Sebab X ini adalah di dalam semesta yang lebih luas ini, X ini menunjuk kepada semua elemen di dalam semesta ini kan, ya kan, X-nya, ya. Jadi X itu menunjuk kepada elemen-elemen bisa mahasiswa, bisa bukan mahasiswa, ya. Jadi kalau kita mau mengatakan proposisi semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, tidak bisa ditulis seperti ini kalau semestanya adalah himpunan semua manusia. Karena di dalam semesta himpunan semua manusia, X ini menunjuk kepada manusia, ya. Jadi di dalam himpunan semua manusia, kalimat simbolis ini akan mengatakan semua manusia mempunyai telepon genggam, ya. Padahal kita mau mengatakan
semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Ya, jadi kalau semestanya itu lebih luas, ini tidak berlaku untuk mengatakan ini. Ya, lalu bagaimana mau mengatakan semua mahasiswa mempunyai telepon genggam kalau semestanya adalah himpunan semua manusia? Nah, ya, begini caranya. Ya, ini semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Cara menulisnya bagaimana kalau semestanya itu lebih luas seperti ini? Ya. Pertama, kita pilih lambangnya dulu. Ya. Mahasiswa kita lambangkan dengan M. Ya. Sehingga MX adalah lambang dari proposisi X adalah mahasiswa. Ya. Sekarang mahasiswa menjadi predikat. Ya. MX itu adalah lambang X adalah mahasiswa. X adalah subjek, M adalah predikatnya. Ya. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, nah, jangan lupa bahwa kita itu berada di mana? Kita itu berada di semesta ini, ya ini loh. Jangan lupa kita berada di sini ya, himpunan semua mahasiswa. Jadi kalau kamu menulis X, X ini berada di semesta ini, berarti X ini manusia, ya. Nah, kalau kita mau menulis semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, kalau kita mau menulis semua manusia mempunyai telepon genggam, ya seperti tadi ya, untuk setiap X, PX selesai. Ya, nah, tapi yang mau kita katakan itu bukan semua manusia, tapi semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, di mana semestanya adalah ini, lebih luas ini. Nah, maka cara menulisnya adalah untuk semua X. Nah, perhatikan X ini masih berada di sini ya, berada di manusia. Nah, tidak semua manusia mahasiswa kan? Jadi kita mengatakan jika X itu berada di sini, nah, berarti jika X itu adalah mahasiswa, maka X itu mempunyai telepon genggam. Ya, jadi caranya berbeda. Kalau himpunan semestanya itu berbeda, ya. Mengerti apa tidak yang saya terangkan? Ya. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau semestanya tergantung semestanya ya. Jadi semesta ini sangat menentukan ya. Semesta ini sangat menentukan ya. Kalau semestanya adalah himpunan semua mahasiswa, ya, itu yang menjadi pembicaraan kita, maka semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, kita tulis demikian ya. Karena apa? Karena X ini sudah menunjuk mahasiswa kan. Jadi untuk setiap X, PX sudah mengatakan untuk setiap mahasiswa mempunyai telepon genggam. Ya. Nah, kalau semestanya kita buat lebih luas, ya, kalau semestanya kita perluas, ya, sedemikian sehingga sekarang tidak lagi himpunan semua mahasiswa, tetapi himpunan semua manusia, ya, lebih luas ini ya, tidak semua manusia adalah mahasiswa, maka kita tidak bisa menulis semua mahasiswa mempunyai telepon genggam dengan lambang
untuk setiap X PX, karena X itu menunjuk manusia, padahal kita mau mengatakan semua mahasiswa, bukan semua manusia. Jadi kita harus mengatakan untuk setiap X, ya. Nah, untuk setiap X, jangan lupa kalau semestanya itu adalah himpunan semua manusia, maka X ini menyatakan manusia, ya, karena semestanya himpunan semua manusia. Nah, padahal kita mau mengatakan semua mahasiswa. Jadi kalau kita mengatakan menulis untuk setiap X, ini berarti untuk setiap manusia, ya. Nah, untuk membatasi manusia itu adalah mahasiswa, kita mengatakan jika, ya, jika X manusia X itu adalah mahasiswa, maka manusia X yang mahasiswa itu mempunyai telepon genggam, ya. Jadi kalimat yang sama tadi ditulis dengan cara berbeda kalau semestanya berbeda, ya. Jadi nanti kalau kamu mengerjakan soal selalu ditentukan semestanya, ya. Nah, perhatikan semestanya apa, ya. Nah, itulah perbedaan logika proposisi dengan logika predikat, ya. Dalam logika predikat, untuk menulis suatu proposisi dalam simbol-simbol matematis selalu harus tahu dulu semestanya apa ini, ya. Kalau semestanya mahasiswa, tulisannya untuk setiap X PX, selesai. Kalau semestanya manusia, untuk setiap X, jika manusia X itu mahasiswa, maka mempunyai telepon genggam, ya. Nah, demikian juga proposisi umum yang eksistensial. Ada mahasiswa mempunyai telepon genggam. Kalau semestanya mahasiswa, tulisannya EX PX, selesai. Kalau semestanya manusia, ada X, nah X-nya sekarang manusia, ya. X-nya ini manusia sekarang. Nah, padahal kita mau mengatakan ada mahasiswa. Jadi kita mengatakan ada X, ini manusia, ya. Sedemikian sehingga X adalah mahasiswa dan X mempunyai telepon genggam, ya. Ada X, sedemikian sehingga X adalah mahasiswa dan X mempunyai telepon genggam, ya. Jadi dalam semesta semua manusia, proposisi berkuantor ini mengatakan ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, ya. Nah, itulah bedanya kalau semestanya itu diperluas, ya. Maka cara menulisnya secara sintaktik juga berbeda, ya. Tetapi bisa kita ingat-ingat, ya. Bisa kita ingat-ingat. Kalau kita menggunakan kuantor ini atau kuantor ini, ya. Kalau proposisi umumnya itu proposisi universal, ya, maka kalau
di sebelah kanannya itu mau ditambahkan proposisi majemuk, dia selalu menggunakan implikasi. Ya, kalau kuantornya universal, eksistensial, dan di sebelah kanannya nanti ada proposisi majemuk, harus menggunakan konjungsi. Ya, nah ini sudah seperti pasangan ini ya, boleh dihafalkan ini ya. Kalau kamu menggunakan kuantor universal, pasangannya implikasi. Kalau kamu menggunakan kuantor eksistensial, nanti pasangannya konjungsi. Eksistensial, konjungsi. Universal, implikasi. Ya. Seperti tadi ya, universal, implikasi, eksistensial, konjungsi. Ini boleh dihafalkan ini ya. Jadi jangan sampai kamu menulis universal konjungsi atau universal disjungsi, salah ya. Atau eksistensial implikasi, salah ya. Eksistensial mesti konjungsi, universal mesti implikasi. Untuk setiap X, jika X itu adalah P, maka X adalah Q. Ya, kalau ini ada X yang mempunyai sifat P dan mempunyai sifat Q, ya, predikatnya. Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada apa yang tadi kita persoalkan, yaitu bagaimana menjelaskan contoh pada halaman 32 tadi, ya, penarikan kesimpulan pada halaman 32 tadi. Semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, Rudi adalah mahasiswa, jadi Rudi mempunyai telepon genggam. Bagaimana menjelaskan bahwa proposisi penalaran ini valid ya. Tadi sudah saya jelaskan, menggunakan logika proposisi tidak bisa, malah logika proposisi mengatakan tidak valid ini ya, jadi tidak bisa. Nah sekarang setelah kita belajar sedikit logika predikat, kita coba untuk menjelaskan penalaran halaman 32 tadi itu dengan logika predikat untuk menjelaskan bahwa penalaran ini memang betul-betul valid ya, seperti yang kita rasakan dengan akal sehat kita ya. Nah, tadi sudah kita lihat ya, MX ini adalah proposisi yang mengatakan, fungsi proposisi yang mengatakan X adalah mahasiswa ya, X adalah mahasiswa. Nah tadi sudah saya jelaskan bahwa ini fungsi proposisi. Mengapa? Karena kalau X-nya kita ganti dengan mahasiswa tertentu, ini menjadi proposisi ya. Jadi kalau X-nya kita ganti Rudi ya, kalau X-nya ini kita ganti Rudi ya, maka X adalah mahasiswa menjadi Rudi adalah mahasiswa ya. Jadi kalau X-nya itu kita ganti Rudi, lambangnya adalah M Rudi ya. M Rudi ini apa? Rudi mempunyai sifat M, yaitu mahasiswa ya. Rudi adalah mahasiswa. Dapat kita tulis demikian ya, M Rudi. Nah ini proposisi ya.
Nah, ini proposisi. Kalau Rudi itu betul-betul mahasiswa, ini benar. Kalau Rudi itu bukan mahasiswa, ini salah. Ya. Nah, jadi ini proposisi setelah X-nya kita ganti dengan mahasiswa tertentu. Ya. Nah, sekarang kita coba jelaskan penalaran halaman 32 tadi. Ya, untuk membuktikan keabsahannya. Sekarang dalam logika predikat, ya. Tadi dalam logika proposisi, ya. Tadi dalam logika proposisi premis 1 P begitu saja, ya. Sekarang tidak lagi. Setelah struktur internal itu kita pelajari, maka premis 1 ini, ya, ini dalam semesta himpunan semua manusia, ya. Premis 1 ini menjadi untuk setiap X manusia. Jika manusia X adalah mahasiswa, maka X mempunyai telepon genggam. Ya. Jadi premis 1 tadi, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, kita tulis dengan lambang seperti ini, ya. Untuk setiap X, bila X adalah mahasiswa, maka X mempunyai telepon genggam. Ya. Premis 2, Rudi adalah mahasiswa. Nah, tadi sudah diterangkan, lambangnya adalah M Rudi. Ya, M Rudi lambangnya. Ya. Nah, sekarang akan dijelaskan bahwa kesimpulan P Rudi, ya, kesimpulannya kan pada halaman 32 itu Rudi mempunyai telepon genggam, kan? Berarti P Rudi kesimpulannya. Ya, Rudi mempunyai telepon genggam. Berarti lambangnya adalah P Rudi. Rudi subjek mempunyai sifat, predikatnya ini mempunyai telepon genggam. Rudi mempunyai telepon genggam. Nah, sekarang dapat dijelaskan bahwa penalaran ini sah, ya. Penalaran ini sah. Ya, karena apa? Karena demikian penjelasannya. Ya. Ini berlaku untuk setiap X. Ya. Predikatnya dipenuhi oleh setiap anggota dari semesta wacana. Ini, ya. Ini dipenuhi oleh setiap X di dalam semesta wacana. Ya. Jadi, kalau X-nya kita ganti tertentu, yaitu Rudi, maka implikasi ini akan menjadi jika Rudi adalah mahasiswa, maka Rudi mempunyai telepon genggam. Ya. Ini X-nya kita ganti Rudi, boleh apa tidak? Boleh. Karena ini berlaku untuk setiap X, berarti untuk setiap manusia. Ya, jadi kalau X-nya kita ganti Rudi, maka menjadi tidak pakai kuantor lagi, ya, karena ini sudah khusus orang tertentu, ya. Bila Rudi adalah mahasiswa, maka Rudi mempunyai telepon genggam. Ya. Jadi kita punya bila Rudi mahasiswa, maka Rudi mempunyai telepon genggam. Nah, premis 2, Rudi adalah mahasiswa. Kesimpulan, Rudi mempunyai telepon genggam. Ya. Nah, dari mana kita menyimpulkan bahwa penalaran itu valid? Ya, dari kaidah inferensi modus ponens yang nanti akan kita pelajari dan ada di halaman 28 nomor 5. Ya. Kalau kamu buka halaman 28 nomor 5, kita berjumpa dengan tautologi modus ponens, ya. Ya, jadi ini dan ini akan menghasilkan ini, ya, menurut nomor 5, ya. P maka Q dan P akan menghasilkan Q, ya. Ini dan ini akan menghasilkan ini, ya.
Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya penalaran halaman 32 itu hanya bisa dijelaskan keabsahannya kalau kita menggunakan logika predikat. Ya, kalau menggunakan logika proposisi tidak bisa ya dijelaskan. Oleh sebab itu maka kita harus belajar logika predikat ya. Dan intisari logika predikat adalah kuantor ya, karena logika predikat itu berbicara mengenai kuantitas tertentu ya. Ada dua macam kuantitas, yaitu semua elemen semesta dan sekurang-kurangnya satu elemen semesta ya. Semua itu all, sekurang-kurangnya satu itu exist ya. Oke. Ada pertanyaan tidak sebelum kita lanjutkan? Ada Romo, saya mau bertanya, boleh nggak? Boleh, silakan. Siapa nih yang bertanya? Saya. Sebentar. Ini saya nggak melihat orangnya. Mana orangnya? Bentar ya. Pindahnya ini ke sana. Siapa yang bertanya? Saya Romo. Michelle. Iya. Ya oke, silakan Michelle. Jadi kalau soalnya nggak minta apa tuh pakai semesta yang tertentu, kita boleh bebas milih semestanya nggak? Boleh, tapi cara menulisnya tentu berbeda ya. Nah, begini ya. Kalau misalnya di ujian kamu diberi suatu proposisi ya, disuruh menulis menggunakan lambang matematika tidak ditentukan semestanya ya. Lalu kamu menentukan sendiri semestanya. Nah, sekarang bayangkan mahasiswa A dengan mahasiswa B menentukan semestanya kan bisa berbeda kan? Ya, misalnya mahasiswa A menentukan semestanya himpunan semua orang perempuan. Ya. Mahasiswa B menentukan saya mau milih semesta himpunan semua orang laki-laki gitu ya. Nah, nanti lambang yang dihasilkan dari proposisi yang sama itu akan berbeda ya. Jadi biasanya di dalam soal itu selalu ditentukan semestanya apa gitu ya, supaya semua mahasiswa itu menghasilkan penulisan lambang yang sama ya. Kalau setiap mahasiswa itu bebas menentukan semesta sendiri-sendiri, ya nanti hasilnya berbeda-beda ya, tulisannya mahasiswa berbeda-beda. Jadi nanti kalau dalam soal itu biasanya sudah ditentukan semestanya apa gitu ya. Bagaimana? Udah jelas belum? Iya, sudah jelas Romo. Soalnya nih bingung, soalnya di soal latihan nomor 7 kan kita disuruh milih semesta sendiri. Di soal mana? Soal latihan 7 yang dikasih Romo di LMS. Oh ya, sebentar ya, saya lihat. Nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Oh iya, ya ini untuk menentukan kebenaran, ya.
untuk menentukan kebenarannya beda, ya. Kalau menentukan kebenaran kan hanya ada dua kemungkinan, ya, benar atau salah kan. Nah, kalau kamu memilih semesta ini benar, kalau kamu memilih semesta itu salah, gitu ya. Hanya ada dua kemungkinan. Tapi kalau soalnya adalah menulis proposisi dalam lambang-lambang matematis, biasanya ditentukan semestanya. Ya, misalnya soal nomor 8, ya, semestanya R, ya. Soal nomor 9, semestanya himpunan semua bilangan bulat, ya, sudah ditentukan, ya. Kalau disuruh menulis lambang logika matematisnya, ya, menggunakan kuantor. Tapi kalau disuruh semantik menentukan nilai kebenaran, ya, kamu boleh menentukan semesta. Nah, nanti saya tinggal menilai apakah dengan semesta yang kamu tentukan itu jawabannya benar atau salah, gitu ya. Kalau semestanya A, jawabannya benar. Kalau semestanya B, jawabannya salah, ya. Nah, kamu dengan menentukan semesta ini, apakah jawabanmu benar atau tidak, begitu, ya. Jadi soal 7 itu beda dengan 8 dan 9, ya. Oke, terima kasih Romo. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Romo, saya ingin bertanya. Ini siapa? Adriana. Sebentar, kok nggak kelihatan ya Adriana, ya. Adriana ada di mana, ya? Adriana Griselda, Ya, Romo. silakan. Saya ingin bertanya, tadi kan contohnya kalau misalnya premisnya itu semua. Kalau misalnya premisnya diubah jadi ada, bagaimana, Romo? Maksudmu Ada apa? beberapa. Ada? Tadi di contoh soalnya di kesimpulannya itu Rudi, itu kan premis satunya semua. Kalau misalnya semua ini diganti jadi ada, apakah kesimpulannya masih sama? Contoh halaman 32 maksudmu? Contoh apa? Ya, Romo. Contoh halaman, Yang barusan dijelasin yang modus ponen tadi. ya, maksudnya modus ponen tadi kan dari contoh halaman 32. Iya. Semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, ya. Semuanya kamu ganti ada. Iya, Romo. Itu maksudnya. Ya, oke. Apakah- Coba ya. Premis 1. Ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam. Ya. Premis 2. Rudi adalah mahasiswa. Ya. Kesimpulan, Rudi mempunyai telepon genggam. Apakah kesimpulan ini valid apa tidak? Coba pikir lagi ya. Premis 1. Ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, ya. Premis 2. Rudi adalah mahasiswa. Lalu kesimpulannya, Rudi mempunyai telepon genggam. Valid apa tidak nih penalaran ini? Tidak. Tidak. Tidak, betul sekali, ya. Tidak valid penalaran ini, ya. Tidak valid. Karena apa? Ada mahasiswa mempunyai telepon genggam itu kan belum tentu Rudi, kan? Iya, Romo. Iya. Ada itu sekurang-kurangnya satu. Ya. Satu mahasiswa sekurang-kurangnya ada satu yang punya telepon genggam, kan? Nah, satu itu kan belum tentu Rudi. Ya. Nah, jadi kalau
Rudi adalah mahasiswa, lalu kamu menyimpulkan Rudi mempunyai telepon genggam, orang yang tidak belajar logika akan menjawab belum tentu. Ya. Berarti apa? Berarti penalaran ini tidak valid kalau premis satunya ada. Ya. Nah, kalau diterangkan dengan logika predikat juga ya sama saja ya. Ini kamu ganti ada kan? Ya, Griselda. Betul? Ini kamu ganti ada kan? Nah, kalau ini ada, ini menjadi konjungsi. Ya. Ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam berarti MX dan PX ya. Tidak lagi implikasi tapi konjungsi MX dan PX ya. Jadi M Rudi dan P Rudi. Ya. Rudi adalah mahasiswa dan Rudi mempunyai telepon genggam. Ya. MX dan PX ya. M Rudi dan P Rudi. Lalu diketahui M Rudi. Ya. Apakah Rudi mempunyai telepon genggam? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Jadi pertanyaannya bagus. Kalau ini kamu ganti dengan kuantor eksistensial ada, penalaran halaman 32 itu tidak valid. Nah, tidak valid. Jelas? Jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, setelah kita mempelajari proposisi berkuantor, universal eksistensial, sekarang kita ingin mempelajari negasinya. Ya. Negasi masih ingat ya? Negasi itu secara sintaktik berarti kita menambahkan atau menyisipkan kata tidak ya atau bukan ya. Jadi kita ingin menegasi proposisi semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Negasinya tidak semua kan? Tidak semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Ya. Lambangnya seperti ini jelas ya. Tinggal menambahkan lambang negasi di depannya. Ini semestanya himpunan semua mahasiswa ya. Himpunan semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Kalau dinegasikan tidak semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Ya. Nah, sekarang kita renungkan ya. Kita renungkan. Tidak semua mahasiswa mempunyai telepon genggam itu sama saja dengan mengatakan ada mahasiswa yang tidak mempunyai telepon genggam. Ya. Coba kamu renungkan, tidak semua lulus. Artinya apa? Tidak semua mahasiswa lulus. Artinya apa? Artinya apa? Ada mahasiswa yang tidak lulus. Ada mahasiswa yang tidak lulus. Iya, ada yang tidak lulus ya. Tidak semua mahasiswa lulus, berarti sama saja dengan mengatakan ada mahasiswa yang tidak lulus ya. Tidak semua punya telepon genggam.
Artinya apa? Ada mahasiswa yang tidak mempunyai telepon genggam. Ada mahasiswa yang tidak mempunyai telepon genggam. Ya, nulisnya ada X. Ini semestanya mahasiswa ya. Jadi ada mahasiswa. Sedemikian sehingga mahasiswa mempunyai telepon genggam kita negasikan ya. Mahasiswa tidak mempunyai telepon genggam. Kalau PX itu mahasiswa mempunyai telepon genggam. Kalau mahasiswa tidak mempunyai telepon genggam, notasinya negasi PX ya. Sekali lagi, PX ini adalah mahasiswa mempunyai telepon genggam. Jadi kalau mahasiswa tidak mempunyai telepon genggam berarti negasi PX ya. Jadi ini dengan ini sama saja ekuivalen ya. Nah, jadi kesimpulannya ini negasi dari proposisi berkuantar universal. Nah, ini saya gantinya dulu ya. Ini kurang tepat ya ini ya. Ini sebaiknya tulisannya begini ya. Jadi kita tidak berbicara mengenai satu proposisi ekuivalensi, tapi kita berbicara mengenai dua proposisi yang setara. Ya. Proposisi ini setara dengan ini. Ya, tadi sudah saya katakan, ya, tidak semua punya telepon genggam ekuivalen dengan ada mahasiswa yang tidak mempunyai telepon genggam. Ya. Jadi lambangnya lebih baik ini ya, bukan ini. Nah, itu kalau semestanya mahasiswa. Ya, sekarang kalau semestanya manusia. Ya. Kalau semestanya manusia itu tulisannya seperti ini tadi sudah kita pelajari ya. Untuk setiap X manusia, jika manusia X adalah mahasiswa maka ia mempunyai telepon genggam ya. Sekarang kita negasikan. Dinegasikan ya. Negasi dari semua mahasiswa mempunyai telepon genggam tapi dalam semesta himpunan semua manusia ya, himpunannya manusia. Jadi tulisannya pakai proposisi majemuk implikasi. Dinegasikan ya. Nah, kita menggunakan ini ya. Negasi untuk setiap X PX adalah kuantar universal berubah menjadi eksistensial, proposisi PX berubah menjadi negasi PX. Nah, sama. Ini setara dengan apa? Nah, menggunakan ini universal menjadi eksistensial, ya. Universal menjadi eksistensial. Kemudian ini proposisi ini seluruhnya dinegasikan ya, ini negasi P kan. Nah, kalau di sini berarti negasi seluruhnya ini negasi dari implikasi ya. Mengerti ya? Universal berubah menjadi eksistensial. Seluruh kalimat ini dinegasikan ya. Seluruh implikasi ini dinegasikan ya. Lalu kita membuka soal kemarin itu ya, halaman 61 ya, kita membuka soal nomor 6 halaman 61C, maaf B ya. Halaman 61B mengatakan apa? Negasi dari implikasi setara dengan
konjungsi kan, negasi dari bila P maka Q setara dengan P dan tidak Q. Jadi negasi dari bila MX maka PX adalah P dan negasi Q, ya, MX dan negasi PX, ya. Jadi ini untuk ini lihat dari sini ke sini, dari sini ke sini, kamu melihat soal 6B, ya, halaman 61, ya. Lihat soal 6B halaman 61 yang kemarin sudah kita pelajari, itu seringkali dipakai, yaitu negasi dari suatu implikasi, ya. Negasi dari implikasi setara dengan P dan negasi Q, ya, P dan negasi Q, ya. Nah, jadi ini adalah untuk semesta mahasiswa, ya. Negasi dari untuk setiap XPX adalah ada mahasiswa yang tidak mempunyai telepon genggam, ya. Jadi apa? Kuncinya di sini, ya. Nanti yang bawah ini mengikuti ini saja, ya, mengikuti ini. Artinya negasi dari proposisi berkuantor universal adalah proposisi berkuantor eksistensial, ya. Universalnya menjadi eksistensial, dan fungsi proposisi PX berubah menjadi negasi PX. Nah, itu dipakai di sini, ya. Negasi dari proposisi ini adalah proposisi eksistensial, implikasinya dinegasikan, ya. Negasi implikasi menurut soal nomor 6B, P dan negasi Q, ya. Nah, itulah negasi dari proposisi berkuantor universal, ya. Oke, besok Senin kita lanjutkan dengan negasi dari proposisi berkuantor eksistensial ini, ya, bawahnya ini. Ini baru negasi dari proposisi berkuantor universal, ya. Besok Senin negasi dari proposisi berkuantor eksistensial. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ya, nanti kita akan melatih soalnya halaman 62 dan 63, ya, yaitu soal nomor 7, 8, 9, 10, ya. 7, 8, 9, 10. Nomor 10 itu negasinya, ya. Ada salah cetak di sana, ya. Tentukan negasi dari pernyataan berkuantor dalam soal nomor 5. Bukan nomor 5 tapi nomor 7, ya. Bukan nomor 5 tapi nomor 7 pada soal 10, ya.
Jadi kita akan berlatih soal nomor 7, 8, 9, 10 ya. Tapi nanti besok Senin kita lanjutkan dulu teorinya sebelum kita berlatih soal ya. Negasi proposisi berkuantum eksistensial. Kemudian masih ada satu hal lagi yang perlu kita bicarakan, yaitu kalau predikatnya itu bukan suatu sifat tapi suatu relasi ya. Kalau sekarang kan predikatnya sifat ya, misalnya sifat mahasiswa, sifat mempunyai telepon genggam ya, sifat mempunyai saudara dan seterusnya ya. Nanti akan kita bicarakan predikatnya itu bukan sifat tapi relasi antara satu elemen dengan elemen lainnya ya. Jadi variabelnya nanti tidak hanya X tetapi lebih dari satu, X dan Y, di mana X dan Y itu berelasi tertentu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas halaman 37 dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ada 31, ada 30 mahasiswa, berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Siapa ya 2 orang ini? Ada banyak yang tidak memakai video. Kalau kuliah tidak memakai video itu bagaimana ya? Enak sekali tuh, bisa sambil berbaring di tempat tidur ya. Nah, Talita keluar. Talita, bangun tidur kamu. Mic-nya masih mati. Oh ya. Apa? Bangun dari jam 7 pagi, Romo. Oh ya, oke. Nah, ini Lintang Kinanti juga kelihatan baru bangun tidur itu. Enggak, Romo, udah dari tadi. Kuliah online enak ya, bisa dimatikan videonya, lalu berbaring di tempat tidur sambil makan-makan dan sebagainya. Kalau kuliah di kelas kan nggak enak ya. Kalau tidur kamu ditegur oleh dosennya ya. Lebih-lebih kalau duduk di depan, ya. Nggak bisa makan dan sebagainya. Ini kalau di sini enak sekali nih. Matikan mic, matikan video, lalu kita berbaring di tempat tidur, lalu makan-makan, minum-minum, mungkin ngobrol-ngobrol dengan temannya, bahkan bisa sambil main games, main handphone dan sebagainya. Enak ya kuliah pakai Zoom. Dosennya yang lelah, mahasiswanya santai. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa diakhiri? Bisa diakhiri? Bisa, Romo. Bisa? Oke. Sampai ketemu lagi besok Senin. Ya. Selamat berakhir pekan. Jaga diri sebaik-baiknya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Sore, Romo. Terima kasih kembali.